80 tahun sudah bendera merah putih berkibar di langit Indonesia. Lagu kebangsaan kita dinyanyikan penuh haru. Dan setiap tahun kita merayakan kemerdekaan dengan upacara megah. Tapi jauh di pelosok desa, ada anak-anak yang harus berjalan berkilometer menyusuri tanah berlumpur hanya untuk sampai ke sekolah rakyat. Ada ibu yang harus memikul galon air menyeberangi sungai karena tidak ada akses air bersih. Ada warga yang jika sakit harus ditandu berjam-jam melewati jalan setapak untuk sampai ke puskesmas terdekat. Pertanyaannya, 80 tahun merdeka, tapi siapa yang benar-benar merasakan kemerdekaan itu? Kemerdekaan di kota vs di desa. Di kota besar, kita melihat gedung-gedung pencakar langit, jalan tol mulus, rumah sakit modern, dan internet super cepat. Namun, di desa terpencil, yang mereka lihat adalah jalan tanah berdebu saat kemarau dan berlumpur saat hujan. Listrik sering padam, sinyal ponsel seperti hantu kadang ada, seringnya hilang. Inilah kesenjangan yang nyata, seolah ada dua Indonesia yang berbeda. Indonesia yang terang benderang di kota, dan Indonesia yang tertinggal di pelosok. Infrastruktur yang tak pernah sampai. Setiap tahun, kita mendengar janji pembangunan infrastruktur. Jalan tol baru, jembatan megah, bandara modern. Berita-berita itu ramai dibicarakan, lengkap dengan peresmian meriah dan pita yang dipotong. Tapi bagi masyarakat di pelosok, semua itu hanya terdengar seperti cerita dari dunia lain. Di banyak desa, untuk sampai ke kota terdekat saja butuh waktu berjam-jam. Melewati jalan berlubang yang penuh batu dan lumpur. Jembatan penghubung antar desa seringkali hanya terbuat dari bambu atau kayu tua yang rapuh. Jika hujan deras datang, jembatan itu hanyut, memutus akses mereka dari dunia luar. Ironisnya, banyak proyek infrastruktur yang sebenarnya sangat dibutuhkan justru tidak pernah menyentuh daerah-daerah ini. Anggaran sudah ada, rencana sudah dibuat, tapi entah kenapa, ketika sampai ke pelosok, proyek itu menghilang seperti ditelan bumi. Warga desa hanya bisa bertanya-tanya, apakah kami tidak dianggap penting? Apakah kami bukan bagian dari Indonesia yang merdeka itu? Harga kemerdekaan yang tidak sama. Kemerdekaan seharusnya memberi kita semua kesempatan yang sama. Tapi kenyataannya, harga untuk merasakan kemerdekaan itu berbeda-beda. Tergantung di mana kita lahir. Bagi warga kota, kemerdekaan berarti bebas bepergian, bebas mengakses pendidikan tinggi, bebas mendapatkan perawatan medis kapan saja. Tapi bagi warga di desa pelosok, kemerdekaan berarti bisa makan 3 kali sehari tanpa harus mengorbankan biaya sekolah anak. Mereka tidak menuntut banyak, tidak meminta gedung sekolah bertingkat atau rumah sakit besar. Yang mereka inginkan sederhana. Jalan yang bisa dilalui kendaraan, air bersih yang tidak perlu diangkut berjam-jam, dan fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau tanpa harus bertaruh nyawa di jalan. Potret anak negeri di pelosok. Seorang anak berusia 10 tahun, tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari. Dia berjalan tanpa alas kaki di jalan setapak, menembus kabut pagi. Tangannya memegang rat buku tulis yang dibungkus plastik bekas agar tidak basah. Di depannya terbentang jembatan bambu yang sudah miring. Di bawahnya sungai mengalir deras. Dia melangkah hati-hati, karena tahu jika terpeleset, semua pekerjaannya untuk belajar hari ini akan sia-sia. Sesampainya di sekolah, ruang kelasnya berdinding papan, atapnya berlubang. Ketika hujan, air menetes di atas meja belajarnya. Namun, matanya tetap berbinar saat guru mulai mengajar. Karena bagi dia, pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Sementara itu, di kota, anak-anak seusianya duduk nyaman di kursi empuk, belajar lewat proyektor, mencari informasi lewat internet, dan minum air mineral dalam botol. Kontras yang begitu tajam, seolah mereka hidup di negara yang berbeda. Pertanyaan yang mengguncang hati, kalau kemerdekaan adalah hak semua warga negara, mengapa masih ada daerah yang tidak tersentuh pembangunan? Kalau kemerdekaan berarti kesetaraan, mengapa masih banyak saudara kita yang harus bertaruh nyawa di jalan rusak hanya untuk menjual hasil panen dengan harga murah? Apakah kemerdekaan ini hanya milik segelintir orang yang hidup di kota besar? Apakah kita sudah lupa bahwa kemerdekaan diperjuangkan dengan darah dan nyawa agar semua rakyat
tanpa terkecuali, merasakan hidup yang layak? Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya membuat kita gelisah, karena jawaban yang jujur akan membuka luka yang selama ini kita tutupi. Harapan yang tidak pernah padam. Meski sering diabaikan, masyarakat di pelosok tetap memupuk harapan. Mereka percaya bahwa suatu hari nanti, jalan mereka akan diaspal, jembatan mereka akan dibangun, dan anak-anak mereka akan belajar di sekolah yang kokoh. Mereka tidak menuntut lebih, hanya ingin diakui sebagai bagian dari bangsa ini, yang berhak atas pembangunan dan kemajuan yang sama. Harapan itu terlihat di wajah para orang tua, yang dengan sabar menunggu kabar baik dari pemerintah. Terlihat di mata anak-anak yang berlari di jalan tanah, bermimpi suatu saat bisa melihat jalan raya di desa mereka. Terlihat di peluh petani yang tetap tersenyum meski harus memikul karung hasil panen. Sejauh 5 kilometer, 80 tahun sudah kita merdeka. Tapi kemerdekaan itu akan terasa hampa jika masih ada saudara-saudara kita yang hidup seperti di zaman sebelum merdeka. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera setiap 17 Agustus, bukan hanya tentang lomba panjat pinang atau pidato panjang pejabat. Kemerdekaan adalah memastikan bahwa setiap anak Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari kota hingga pelosok, merasakan kebebasan yang sama. Bebas dari ketertinggalan, bebas dari kesulitan akses, bebas dari kesenjangan. Kita bisa saja mengklaim diri sebagai bangsa besar, tapi bangsa besar adalah bangsa yang peduli, yang memastikan tidak ada satupun warganya yang merasa terasing di tanah airnya sendiri. Karena jika kemerdekaan hanya dirasakan oleh sebagian orang, maka kemerdekaan itu belum sepenuhnya menjadi milik bangsa ini, dan tugas kita belum selesai.